Episode kedua, pengantin baru. Selamat mendengarkan. Dalam pernikahan ini, Maharani ingin tampil sebagai ibu yang baik meski hanya sebagai ibu tiri, mengingat statusnya yang pernah menyandang ratu film terpopuler. Jelas, dia harus membuat pesta pernikahan ini sangat bagus agar dirinya tetap dipandang dan dipuji oleh semua orang. Di hari pernikahan, tempat resepsi pernikahan Palace Garden, di dalam ruang istirahat pengantin wanita, Jihan masuk lalu duduk di sofa dengan malas tapi arogan. Jangan bangga hati, menikah dengan keluarga Sebastian bukan berarti kau angkat, sindir Jihan. Kau tak lain hanyalah hewan peliharaan kami yang sudah diberi makan selama bertahun-tahun, jadi ingat, kau harus sadar diri. Kau sebut aku apa? Herdik sekaligus tanya Kansa. Jihan menangkap aura yang sedikit aneh, raut wajahnya pun berubah menjadi canggung. Jihan menatap sepasang mata Kansa yang indah. Sejak kedatangannya, Kansa selalu memakai cadar. Tapi hanya dengan melihat matanya saja, sudah bisa diketahui jika dia sangat cantik. Ini beneran membuat Jihan merasa iri. Jelas-jelas dia hanya anak kampungan, tapi malah sok serius. Sah, waktunya sudah tiba, ayo keluar. Fauzan, Iswara, dan Maharani membawa rombongan tamu penting ke dalam. Saat duduk dalam mobil, Kansa malah bertanya dengan nada rendah. Waktunya sudah tiba. Kenapa mempelai pria tidak datang menjemputku? Fauzan merasa sangat bersalah. Hal ini membuat banyak sekali orang yang mengarah Maharani. Semuanya tahu jika kondisi mempelai pria tidak baik, tapi malah menghelatkan resepsi mewah. Tindakan Maharani antara lain karena gengsi, dan juga karena tidak mau kedua putrinya menikahi pria penyakitan. Jadi dia meminta Kansa sebagai penggantinya. Raut wajah Maharani seakan menggelap, hatinya merasa tidak baik. Dia memperhatikan Kansa, tiba-tiba dia merasa telah meremehkan Kansa, sehingga membuatnya malu. Waktu masih panjang, dia pasti akan memikirkan cara untuk membereskan Kansa di lain waktu. Kansa tiba di Villa Anggrek, lalu langsung memasuki kamar barunya. Dari semenjak masuk ke rumah barunya, hampir-hampir tidak ada cahaya dalam rumah baru. Begitupun di kamar barunya ini, suasana yang gelap gulita dan juga sepi. Kansa berjalan perlahan ke arah ranjang. Samar-samar dia melihat seorang pria tengah berbaring di sana. Itu seharusnya suami aku, bukan? Perlahan Kansa duduk di sisi ranjang besar mereka, mencoba menarik tangan suaminya itu. Kansa hanya ingin memeriksa keadaan Leon, namun siapa sangka, Leon malah berbalik badan, menarik Kansa dan menindih tubuh Kansa di ranjang mereka yang besar itu. Seketika saja Kansa merasa ada yang aneh, ada yang tidak beres. Katanya pria ini adalah seorang yang berpenyakitan, sedangkan pria yang menindihnya ini adalah beneran pria yang kuat dan sehat. Merasa curiga dengan pria yang sedang menindihnya itu, langsung saja Kansa menendang pria itu. Dengan lihai pria itu menghindari lalu membekukan lututnya dan menindih Kansa kembali. Siapa kamu? Lepaskan aku! Kansa memberontak hebat. Tubuh mereka bergesekan di kain tipis. Leon menggodanya. Pengantin baruku ramah banget, mau naik keranjang ya? Dasar mesum, herdik Kansa kepada Leon. Dia pun segera memahami kenyataan bahwa pria ini adalah suami yang baru saja dinikahinya. Tapi tidak sesuai dengan rumor yang dia dengar. Suaminya ini ternyata tidaklah lemah. Melihat Kansa yang tertegun memandanginya, Leon mulai membuka baju Kansa. Tak terima, Kansa pun memberontak. Bekerja samalah, ada yang menguping, jelas Leon. Di luar ada nenek, jelas Leon seraya menunjuk ke arah pintu. Tidak mau, gumam Kansa seraya menggelengkan kepalanya. Leon tidak mempedulikan penolakan Kansa, tapi malah melakukan pemanasan beneran pada tubuh Kansa. Kansa tidak bisa membuat Leon berhenti. Jika kau bekerja sama, maka ini hanya akan memakan waktu selama 1 jam. Jika menolak, maka ini bisa menjadi 2 jam. Bisik parau Leon di telinga Kansa. 2 jam? Apa dia pendekar? Sakit? Apanya yang sakit? Gumam Kansa merutuki pria yang sedang menciumi daun telinganya. Lalu turun ke tulang selangka dan sedikit lebih lama ketika turun ke bagian dada. Suara rutukan Kansa pun berganti menjadi suara lenguhan gemetar menahan sesuatu agar tidak meledak. Hati dan kepalanya seakan mau meledak di tiap kali Leon mengecupinya. Ini adalah pertama kalinya Kansa dekat dengan pria, dan baru pertama kali tapi Leon malah memberikannya dinamit di mulutnya siap meledak kapan saja, jika dia sudah tidak bisa menahannya lagi. Nenek Leon yang berada di luar mendengarnya, tentu sangat merasa senang karena ternyata cucunya tidak impoten. Nenek Leon segera pergi ke aula leluhur dan berdoa. Kansa seketika mendorong Leon, dan Leon juga bangkit dari atas tubuh Kansa. Saat lampu dinyalakan, Kansa terkejut melihat wajah pria yang baru saja menciumnya tadi dengan serakah. Rupanya, dia adalah pria yang ada dalam kereta tersebut.
Leon berkata sambil tersenyum. Sudah kubilang bukan kalau kita akan bertemu kembali. Tatapan mata Leon menikmati wajah Kansa yang sedikit terlihat limbung itu. Sebelumnya, kepala pelayan telah memberitahunya kalau keluarga Isyara menggunakan seorang gadis desa sebagai pengantin pengganti. Awalnya dia tidak terlalu memikirkannya, asalkan neneknya senang. Namun siapa sangka, jika gadis desa itu adalah ternyata wanita yang ada dalam kereta. Leon pernah menyaksikan bagaimana gadis itu membuat pria bercodet terjatuh dalam pelukannya. Keesokan paginya, kepala pelayan, Paman Indra mengetuk pintu kamar utama. "Masuk," ujar Leon. "Tuan muda, nyonya muda, harus diapakan?" tanya Paman Indra. "Biarkan saja," jawab Leon seraya memandangi pintu kamar mandi mereka. "Siapkan sarapan, makanan kesukaan nyonya," ujar Leon. Setelah keduanya rapi berpakaian, mereka pun pergi ke ruang makan untuk sarapan bersama dengan nenek. Nenek masih merasa puas hati karena mengetahui bahwa cucunya ini tidak impoten. Jadi sedikit-sedikit menasihati Leon agar memperlakukan Kansa dengan baik. Nenek Leon mengeluarkan sebuah kotak. "Ambillah, ini adalah cincin ketika nenek bertunangan dulu." Berpikir ini adalah cincin yang membawa nenek Leon masuk ke dalam keluarga Sebastian, maka Kansa pun menolak. "Nenek, bagaimana mungkin aku menerima cincin sebagus ini dan seberharga ini?" tukas Kansa. Kau adalah menantu sah keluarga Sebastian, jadi ambil dan pakai," tukas nenek Leon. Kansa mau tak mau pun mengambil cincin itu dan memakainya. Konon katanya di dunia, cincin itu adalah model yang hanya dimiliki oleh 3 orang saja. Mengetahui hal ini, jelas saja membuat Kansa merasa gemetaran. Berat cincinnya yang bahkan tidak ada 1 kilogram, tapi itu terasa beratnya ampun-ampun. Selesai makan pagi, nenek meminta Leon untuk mengajak Kansa berkeliling. Nenek meninggalkan mereka berdua, tapi Leon malah menakuti Kansa, mengatakan bahwa di halaman belakang, dia memelihara 2 ekor serigala. "Dengar gadis kecil, pernikahan kita karena sebuah kesepakatan keluarga, namun tetap saja kau harus patuh kepada aku." "Jika tidak?" jawab sekaligus tanya Kansa. "Itu bisa saja sewaktu-waktu aku akan melemparkanmu kepada 2 serigala tersebut sebagai makanan," jawab Leon sambil menyeringai.